Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Masih menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi 900 tahun yang lalu, yakni ketika abad kekosongan. Ini adalah pertanyaan terpenting setelah semua misteri lainnya yang dibeberkan oleh Oda secara perlahan dalam cerita One Piece. Tanpa abad kekosongan, apakah pemerintah dunia akan terbentuk hingga saat ini? Akankah ada sejarah yang bisa diungkapkan setelahnya? Seperti halnya saat ini, dunia One Piece diramalkan akan segera tenggelam ke dalam lautan. Dan mungkinkah terjadi hal yang sama pada masa abad kekosongan? Untuk mengetahuinya, kali ini kami akan membahas jumlah teori liar mengenai seluruh cerita tentang abad kekosongan. Namun sebelum lanjut pembahasan ini lebih jauh, kami ingatkan lagi buat kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update informasi seputar updatean anime yang menarik dari kami. Mungkin kita harus mulai pertanyaan ini dengan semua informasi tertentu yang sudah tersiar dalam dunia One Piece, yang mengatakan jika dunia tidak akan baik-baik saja karena dunia akan tenggelam ke dalam lautan. Banyak yang meyakini jika hal serupa juga pernah terjadi 900 tahun yang lalu. Yang jadi pertanyaan adalah seperti apa rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah dunia untuk menenggelamkan dunia pada masa dulu dan yang akan datang? Mungkinkah mereka akan menggunakan cara yang sama ketika mereka menghancurkan Lucia yang telah meninggalkan celah besar di lautan? Yang mungkin tidak kita pahami adalah kemungkinan jika banjir memang sudah terjadi sebelum adanya pesan Vegapunk. Karena diperkirakan air laut telah mulai naik secara perlahan, kemungkinan pesan ini sudah disyaratkan dalam surat Lily. Karena ketika Raja Cobra membaca sebagian dari surat tersebut, pesan itu seolah diblokir oleh Im-sama yang jika diperhatikan ada salah satu kata tenggelam. Tanya itu, pesan itu juga menyampaikan tentang bendera Fajar melawan dunia yang tenggelam. Sayangnya pesan tersebut tak sampai bisa diselesaikan bahkan hingga di akhir bab. Ada beberapa hal yang kemungkinan besar saling berkaitan satu sama lain dengan abad kekosongan yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Seperti halnya peristiwa mengerikan ketika bola-bola api turun dari langit. Layaknya peristiwa yang telah melanda Lucia di mana pemerintah dunia atau yang lebih tepatnya adalah Ulah Im-sama sendiri. Dia telah menghancurkan pulau tersebut dengan mengirimkan banyak sekali bola api yang kemudian langsung meluluh lantakan pulau tersebut dalam waktu semalam. Sebenarnya api-api tersebut bukan berasal dari langit, melainkan dari suatu tempat yang masih menjadi misteri hingga saat ini. Banyak kemungkinan-kemungkinan yang ada di dalamnya. Namun teori ini semakin berkuat ketika Im-sama kali itu seolah membuat permintaan khusus untuk lebih banyak menggunakan senjata ini. Bisa dipastikan jika senjata tersebut adalah senjata yang sengaja dirancang oleh seseorang, yang letaknya bukan hanya dari suatu tempat saja, melainkan ada di banyak tempat. Oleh karena kebrutalan tersebut, Lucia akhirnya hancur dan tenggelam oleh lautan. Tampaknya senjata tersebut adalah hasil penemuan Vegapunk yang baru-baru ini menurut York dia kirimkan sendiri ke pemerintah dunia. Kuat dugaan jika mereka juga menggunakan sesuatu yang berasal dari Egghead. Namun seperti yang kita tahu jika Vegapunk sebenarnya sangat tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Karena seperti yang kita tahu Vegapunk tidak ingin membahayakan umat manusia dan bermaksud untuk membantu mereka dari kekejaman pemerintah dunia. Mengingat mengenai peristiwa yang banyak menelan korban jiwa serta hancurnya tempat tinggal mereka, lalu muncullah beberapa pertanyaan baru yakni tentang bagaimana orang-orang sebelumnya bisa selamat dari banjir besar tersebut. Salah satu peninggalan sejarah sangat bermanfaat yang saat ini masih tersisa adalah Poneglyph. Di dalam Poneglyph berisikan semua informasi mengenai sejarah dunia pada 900 tahun yang lalu. Dan kemungkinan besar meskipun saat ini Oda belum menguraikan semua isi pesan yang ada di dalamnya selain jalan menemukan One Piece, tampaknya ada hal yang berkaitan erat dengan langkah apa yang diambil oleh orang-orang dahulu supaya mereka bisa selamat dari banjir yang melanda dunia mereka. Karena dunia One Piece yang akan tenggelam sudah tercatat dalam sejarah yang kita tahu jika pada 900 tahun yang lalu dunia juga pernah mengalami hal yang sama. Pemerintah dunia tentunya sudah mengetahui hal tersebut, yang kemudian membuat mereka memutuskan untuk menghancurkan siapapun yang ingin mempelajari tentang isi Poneglyph. Karena informasi dan Poneglyph sangat penting yang kelak akan menjadi salah satu cara untuk menyelamatkan dunia, maka tak heran jika batu-batu ini sengaja disembunyikan dan dilindungi agar tidak dihancurkan oleh pemerintah dunia. Upaya mereka untuk melindungi Poneglyph memang adalah langkah yang paling tepat, meskipun hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengartikan maksud yang terkandung di dalam ukiran batu tersebut. Hingga akhirnya Robin mengetahui jika salah satu informasi yang terdapat di dalamnya adalah mengenai senjata kuno yakni Poseidon. Jika saja Poneglyph tidak ada, maka siapapun bahkan Luffy atau Roger tidak akan mengetahui jika senjata tersebut terletak di Pulau Manusia Ikan. Jika hal buruk tersebut terjadi, maka mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk bisa menyelaraskan senjata kuno tersebut pada masa sekarang ini. Itu artinya pada perang nanti semua senjata kuno akan dikerahkan dan masing-masing dari mereka akan melakukan perannya masing-masing. Hal ini mengacu kepada hal berikut. Jika saja kelak terjadi banjir yang sangat besar, maka siapa orang yang kamu inginkan berada di sisimu? Jawabannya adalah manusia ikan.
Oleh karena itu, Luffy yang diramalkan akan menyelamatkan dunia, kini sedang mengupayakan cara agar manusia ikan dan manusia memiliki hubungan yang baik. Lalu siapakah yang akan menyelamatkan manusia ketika banjir pada akhirnya benar-benar terjadi nanti? Kita sudah beberapa kali melihat jika ada sebuah kapal besar yang beberapa kali menyelamatkan Luffy dan yang lainnya. Hal ini kemungkinan besar akan terjadi ketika bencana yang ditimbulkan oleh Im Sama untuk menenggelamkan dunia yang menentangnya. Akan muncul sebuah kapal yang sangat besar yang kemungkinan akan mengevakuasi semua orang agar bisa selamat dari banjir. Tentu saja hal ini ada kaitannya dengan manusia ikan dan senjata rahasia kuno Poseidon yang akan membantu mereka. Hal ini serupa dengan kejadian di Ohara, Hachinosu, dan di Pulau Wicked. Di Ohara, kapal tersebut dihancurkan oleh Akahino. Di Pulau Hachinosu, kapal tersebut dilindungi oleh Koby, dan di Eke dilindungi oleh ras raksasa. Kemungkinan hal yang sama akan terjadi kelak, di mana manusia ikan akan melindungi kapal yang mengevakuasi manusia, sehingga mereka bisa selamat dari banjir. Namun layaknya kapal-kapal sebelumnya yang juga akan menjadi target untuk dihancurkan, tampaknya Im Sama tidak akan diam saja membiarkan kapal tersebut selamat. Dan disinilah peran Poseidon sangat dibutuhkan untuk menyelaraskan kekuatan senjata kuno yang dikirimkan oleh Im Sama. Jika hal ini akan benar-benar terjadi, maka saat itulah kita bisa melihat sebuah kedahsyatan atau juga bisa dikatakan perang antara senjata kuno yang tentu saja akan menjadi sejarah tersendiri bagi dunia One Piece. Jika menyebut-nyebut suku dari manusia ikan, kita tentunya ingat jika Joy Boy pernah mengatakan suatu hal penting pada salah satu poneglyph, yakni tentang janji Joy Boy yang tidak bisa ia tepati. Dalam batu poneglyph yang dibaca oleh Robin, mereka akhirnya menyadari jika Joy Boy telah meninggalkan sebuah pesan, yakni mengenai permintaan maafnya karena tak bisa membawa manusia ikan ke permukaan. Meski hingga sekarang manusia ikan masih belum dapat mengetahui makna kata-kata Joy Boy yang sebenarnya. Banyak yang berspekulasi jika Joy Boy sengaja melakukan hal tersebut demi kebaikan manusia dan manusia ikan pada masa itu. Mereka tetap dibiarkan tinggal di dalam laut karena Joy Boy sudah mengetahui semua rencana pemerintah dunia. Hal yang mungkin akan terjadi jika manusia ikan hidup di permukaan, maka sudah bisa dipastikan jika pemerintah dunia akan mengajak mereka bekerja sama dan bergabung. Hal ini pastinya akan membawa kehancuran bagi dunia, di mana mereka akan memanfaatkan senjata kuno yang dimiliki oleh manusia ikan. Ditambah lagi manusia sudah bisa dipastikan tidak akan selamat ketika dunia tenggelam nanti. Ini kemungkinan adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Joy Boy untuk menyelamatkan dunia. Poneglyph tampaknya memang berisikan informasi mengenai cara-cara agar dunia bisa selamat dari banjir yang akan menenggelamkan dunia. Hal ini berkaitan erat dengan abad kekosongan yang diperkirakan dulu memiliki semua bentuk senjata kuno. Senjata-senjata kuno tersebut kemungkinan hanya dimiliki oleh satu kerajaan saja, yakni lebih tepatnya berada di tangan kerajaan kuno tempat Joy Boy berada. Bukan hal yang tidak mungkin karena faktanya pada abad kekosongan, teknologi yang ada pada saat itu jauh lebih canggih daripada teknologi buatan yang hingga sekarang diciptakan oleh Vegapunk. Sehingga tidak menutup kemungkinan jika pada masa kejayaannya dulu, mereka kemudian mengembangkan senjata kuno yang kemungkinan besar sebelumnya memang sudah ada. Dan sebelum kehancurannya, abad kekosongan telah mengirimkan beberapa senjata kuno tersebut ke semua tempat yang berbeda. Hal ini diyakini supaya dapat membuat semua makhluk yang ada di dunia bisa selamat dari banjir besar yang akan terjadi sekali lagi. Jika kita memperhatikan dengan baik, maka kita akan dengan cepat menyadari jika ada beberapa hal dalam cerita One Piece yang berkaitan dengan tata surya. Seperti yang kita ketahui, jika nama-nama Gorosei berkaitan dengan tata surya, dan senjata kuno seperti Pluton juga berkaitan dengannya. Hal ini tentunya berkaitan dengan sebuah simbol lingkaran besar yang dikelilingi beberapa lingkaran kecil, di mana simbol-simbol tersebut hampir sering kita lihat dalam cerita One Piece. Meski terasa janggal, namun banyak yang berspekulasi jika dahulu kerajaan kuno memiliki hubungan yang spesifik dengan beberapa planet yang ada di tata surya. Bukan hal yang tak mungkin karena dahulu semua teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno bahkan sudah selangkah lebih maju daripada beberapa penemuan dan pengetahuan Vegapunk pada masa yang modern ini. Namun tata surya yang masih sering kita lihat saat ini adalah bulan dan matahari, di mana bulan erat kaitannya dengan beberapa ras yang ada dalam dunia One Piece seperti suku Ming, dan matahari erat kaitannya dengan perubahan Gear 5 Luffy yang menggambarkan sebagai dewa matahari Nika. Banyak yang berteori jika dulu kerajaan kuno adalah pusatnya peradaban yang membuat seluruh dunia berkiblat kepadanya. Ditambah lagi teknologinya yang sangat canggih yang memungkinkan mereka untuk bisa menciptakan apapun dengan sangat mudah. Namun semua itu tentu saja hanya menjadi sebuah sejarah sebelum akhirnya dihancurkan oleh beberapa negara yang telah membentuk pemerintahan di atas segalanya. Alur cerita One Piece makin menarik saat ini. Tampaknya tak lama lagi Oda akan menunjukkan beberapa misteri yang berkaitan dengan sejarah abad kekosongan. Semakin menarik, kini kita sudah mulai mengetahui mengenai beberapa rahasia yang ada dalam dunia One Piece lewat beberapa tragedi yang pernah terjadi. Meski diceritakan secara langsung oleh Oda, namun lewat beberapa fakta serta teori-teori yang ada, kita bisa menyimpulkan jika semua yang sedang terjadi dalam dunia One Piece hingga sekarang masih saling berkaitan satu sama lain dengan abad kekosongan.
Meskipun jika berdasarkan cerita aslinya, abad kekosongan sudah musnah sejak 900 tahun lalu. Jika sebelumnya kita mengetahui beberapa fakta menarik berdasarkan beberapa kode yang ditinggalkan Oda seperti poneglyph dan juga lambang kerajaan kuno yang sering terlihat dalam ceritanya, maka kali ini kita bahas beberapa kode lainnya yang juga sudah sering kita lihat namun masih sering tidak kita sadari. Muncul sebuah pertanyaan yang hingga sekarang terus membayang-bayangi kita, yakni tentang mengapa Joy Boy, Zunisha, dan robot raksasa kuno meminta maaf. Berdasarkan teori yang ada, beberapa fans menyadari jika ada banyak kejanggalan yang telah terjadi. Namun, pada akhirnya kejanggalan itulah yang mampu menarik kita untuk kemudian mengetahui banyak hal terkait semua sejarah abad kekosongan. Meskipun pada kenyataannya semua hal yang berkaitan dengan abad kekosongan sengaja dikunci rapat-rapat oleh pemerintah dunia hingga saat ini. Seolah menyembunyikan bangkai dengan baik, maka baunya tetap akan tercium juga. Hal inilah yang kini tengah terjadi dalam dunia One Piece, di mana kini semua hal yang terjadi sebelum abad kekosongan sudah mulai bisa ditebak oleh fans One Piece. Seperti halnya beberapa sejarah yang seolah menyampaikan isyarat tentang permintaan maaf oleh beberapa karakter di masa lalu. Seperti yang paling terkenal adalah tentang permintaan maaf Joy Boy yang terukir di poneglyph, meski hingga sekarang pesan tersebut masih sangat membingungkan. Namun banyak yang percaya jika sebenarnya permintaan maaf Joy Boy bukan hanya karena dirinya kalah, melainkan karena ia yakin jika suatu saat nanti ada seseorang yang akan menyelesaikan janjinya tersebut. Di mana janji yang dimaksud oleh Joy Boy adalah untuk membawa para manusia ikan ke tanah kelahiran mereka, yakni Sabaody. Diceritakan jika dahulu Joy Boy tengah mengupayakan supaya manusia ikan bisa hidup damai dan mendapatkan tempat mereka kembali. Namun sayangnya Joy Boy mendapatkan banyak sekali hambatan dari 20 kerajaan yang bersatu untuk menjatuhkan kerajaan di, atau yang lebih tepatnya kerajaan milik Joy Boy, di mana kerajaan ini disebut-sebut sebagai tempat kelahiran Joy Boy. Perang yang telah berlangsung mengakibatkan Joy Boy kesulitan. Antara harus berperang melindungi para warga sipil, Joy Boy juga harus melindungi dirinya supaya kerajaannya tidak hancur. Namun sayangnya kerajaan ini tidak dapat diselamatkan lagi. Meskipun pada zaman dahulu ilmu pengetahuan dan juga teknologi sangat maju, namun hal ini tidak selalu membuat kerajaan diunggul dalam melawan 20 negara yang telah bersatu. Kuat dugaan jika saat itu muncul pengkhianat di tengah-tengah kerajaan di yang kemudian turut menghancurkan kerajaan mereka sendiri demi suatu kepentingan. Masih menjadi misteri mengenai siapa sosok pengkhianat yang berhasil memojokkan Joy Boy, namun banyak yang percaya jika orang tersebut adalah seseorang yang sangat dekat dengan Joy Boy. Sebuah teori menyebutkan jika ini ada kaitannya dengan Zunisha dan juga robot raksasa kuno yang baru-baru ini muncul dalam cerita. Konon katanya mereka juga dalam sejarahnya telah mengatakan permintaan maaf karena telah gagal melakukan tugas mereka. Meski sangat minim informasi mengenai beberapa hal tersebut, namun sejumlah fans yakin jika mereka berdua sangat erat hubungannya dengan Joy Boy. Lalu siapakah orang yang telah mengkhianati Joy Boy di masa lalu? Diceritakan pada bab 1113 manga One Piece, yang mana pada kesempatan tersebut cerita pada akhirnya membuka tabir misteri yang telah lama menggantung di dalam lubuk hati para fans. Dalam ceritanya, Zunisha yang merupakan gajah raksasa pengembara dan juga robot raksasa kuno yang kini telah terbangun dari tidur panjangnya pernah mengatakan permintaan maaf mereka kepada Joy Boy. Robot raksasa kuno untuk pertama kalinya terbangun dan langsung mengucapkan permintaan maafnya kepada Joy Boy kala itu. Kedua karakter ini kemudian membuat publik bertanya-tanya mengapa mereka melakukan hal yang sama setelah mereka bertemu dengan Luffy. Hal aneh tiba-tiba saja terjadi. Ketika Zunisha untuk pertama kalinya bertemu dengan Luffy, dia kemudian langsung mengucapkan beberapa kata misterius dan meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Hal ini kemudian membuat fans menyadari jika Zunisha menganggap Luffy adalah Joy Boy sehingga ia harus mengakui kesalahannya di hadapan Luffy. Bukan hanya Zunisha, bahkan robot kuno yang diceritakan oleh Vegapunk bahwa ia berasal dari 900 tahun yang lalu juga telah melakukan hal yang sama dengan Luffy. Diceritakan jika sebenarnya robot kuno muncul secara tiba-tiba pada 200 tahun yang lalu. Ia pada saat itu datang menyerang dan memporak-porandakan Tenryubito di Marijoa, yang berujung membuat dirinya berakhir di tempat pembuangan produk gagal yang ada di Egghead. Hingga beratus tahun kemudian Luffy datang ke pulau tersebut. Kala itu Luffy tengah bertarung dengan para Gorosei dengan wujud Gear 5-nya. Robot kuno tersebut akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Ia seolah merasakan kehadiran Joy Boy ketika mendengar detak jantung Luffy. Saat itu sang robot kuno kemudian langsung mengucapkan sebuah kalimat berupa kata permintaan maafnya kepada Joy Boy. Sontak para fans kemudian semakin bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya telah terjadi di masa lalu. Dan apa sebenarnya hubungan antara Joy Boy dengan robot kuno tersebut? Mengapa Zunisha dan robot kuno sama-sama mengatakan hal yang sama kepada Luffy? Apakah mereka berdua adalah sosok yang dulu pernah mengkhianati Joy Boy dan menyebabkan kekalahan kerajaan di? Sejumlah teori kemudian menyimpulkan jika benar mereka berdua adalah salah satu dalang dari kehancuran kerajaan kuno dan juga Joy Boy di masa lalu. Lalu apakah sebenarnya alasan dibalik tindakan Zunisha dan robot kuno di masa lalu?
Banyak yang percaya jika kedua karakter tersebut telah melakukan hal yang sama karena mereka merasa menyesal. Mereka menyesal karena tidak dapat melindungi Joy Boy di masa lalu. Hal ini kemungkinan besar adalah karena sebuah perbedaan pendapat antara Joy Boy dengan Zunisha dan robot kuno yang kemudian membuat mereka pergi meninggalkan Joy Boy. Karena kepergian mereka berdua, Joy Boy kemudian berjuang sendirian untuk melindungi kerajaan kuno dari serangan Im Sama dan para sekutunya. Namun saat itu Joy Boy yang sendirian tidak mungkin memenangkan perang. Ia kemudian berakhir di tangan Im Sama dan para sekutunya. Zunisha dan robot kuno yang terlambat menyadari keputusan Joy Boy akhirnya menyesal karena meninggalkan Joy Boy sendirian. Oleh karena penyesalan tersebut, mereka kemudian menghukum diri mereka sendiri dan memikul beban penyesalan tersebut hingga pada akhirnya mereka bertemu dengan Luffy. Mereka bisa merasakan kehadiran Joy Boy dalam diri Luffy karena Luffy memiliki kekuatan yang sama persis dengan Joy Boy di masa lalu. Wujud Luffy yang menyerupai Dewa Nikah membuat mereka pada akhirnya bisa kembali merasakan kehadiran Joy Boy dengan kekuatan sejatinya. Bukan hanya tentang bagaimana wujud Luffy yang banyak mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya waktu, kita juga pada akhirnya bisa mengetahui bagaimana wujud kekuatan dahsyat yang mirip dengan senjata kuno atau yang disebut dengan Mother Flame. Pada One Piece bab 1089 akhirnya penggemar juga menyadari banyak hal terkait misteri abad kekosongan, terutama mengenai senjata kuno yang dahulu disebut-sebut telah menghancurkan banyak pulau terutama kerajaan kuno beserta Joy Boy. Setelah memasuki Arc Head, intensitas cerita One Piece sudah semakin memasuki puncaknya. Dalam bab tersebut kita diperlihatkan sebuah insiden besar yang mengguncang seluruh dunia selama 6 hari setelah kehancuran Lulusia. Sehingga pada akhirnya terungkaplah jika gempa bumi yang sedang berlangsung tersebut adalah karena terkoyaknya bumi tempat Lulusia berdiri. Kita akhirnya diperkenalkan dengan sebuah senjata mematikan yakni Mother Flame ketika Lulusia dihancurkan pada masa itu atas perintah Im Sama. Sebelumnya banyak yang beranggapan jika Lulusia dihancurkan oleh seseorang dengan menggunakan senjata kuno. Namun pada akhirnya spekulasi tersebut tidak benar adanya. Atas kejadian tersebut, beberapa misteri lainnya akhirnya ikut terungkap. Lulusia pada kenyataannya dimusnahkan dari muka bumi dengan menggunakan senjata ciptaan Vegapunk. Senjata tersebut dikembangkan oleh Vegapunk yang pada akhirnya dikirimkan ke pemerintah dunia oleh York sebagai salah satu rencana besarnya. Dan untuk menguji senjata tersebut, mereka melakukan uji coba dengan menargetkan kerajaan Lulusia karena kerajaan itu disebut sebagai negara yang tidak patuh. Ternyata uji coba tersebut berhasil. Sehingga pada saat itu kita bisa menyaksikan secara langsung bagaimana wujud Mother Flame yang sesungguhnya. Dan jika dilihat dari penampilannya, Mother Flame bisa dikatakan bukanlah senjata dengan sumber energi tak terbatas layaknya senjata kuno. Hal inilah yang membuat fans yakin jika senjata ini hanya bisa digunakan satu kali. Dan mengapa pemerintah dunia masih membutuhkan bantuan York agar bisa terus memproduksi lebih banyak Mother Flame. Sebuah ledakan besar terjadi. Kita akhirnya bisa melihat fakta yang sangat mengejutkan, yakni ada sebuah lubang besar di laut dengan air terjun abadi di dalamnya. Mirip dengan yang sebelumnya telah dilihat para fans One Piece dalam cerita di suatu lokasi tertentu. Kemudian banyak yang menyadari jika kejadian ini sama persis dengan kejadian di masa lalu, yang kemudian memperkuat dugaan jika Mother Flame adalah senjata yang dulu juga pernah digunakan. Sudah jelas jika ternyata Mother Flame bukanlah senjata kuno seperti yang dikatakan oleh teori-teori sebelumnya. Vegapunk juga pernah mengatakan jika Mother Flame adalah kekuatan yang terbatas dan bukanlah kekuatan yang tak terbatas. Namun pada kenyataannya kekuatan tersebut setara dengan kekuatan yang dimiliki oleh senjata kuno. Kita sudah mengetahui jika Pluton disegel di bawah Pulau Wano, sehingga tidak mungkin jika Mother Flame berdasarkan kekuatan tersebut. Sementara Poseidon merupakan putri duyung yang tinggal di bawah laut yang tentu saja kekuatannya tidak mirip dengan Mother Flame. Ini memperkuat dugaan fans jika Vegapunk telah melihat senjata kuno Uranus, sehingga ia kemudian membuat Mother Flame supaya semirip mungkin dengan Uranus. Perlu diketahui jika Mother Flame adalah kekuatan sementara akan tetapi sumber daya energinya sangat terbatas. Sedangkan Uranus bersifat permanen yang kemungkinan besar membutuhkan hubungan dengan manusia. Hal ini dapat kita lihat pada Poseidon yang bisa mengendalikan Raja Laut, dan kemungkinan besar Pluton juga memiliki hubungan dengan Momonosuke. Selama saga Water 7 kita kemudian diperkenalkan dengan Enies Lobby yakni pulau peradilan utama pemerintah dunia. Jika kita perhatikan dengan benar, maka kita bisa melihat dengan jelas jika Enies Lobby tampak seperti sebuah pulau yang tampaknya berdiri di atas sebuah lubang raksasa di lautan. Air tampaknya mengalir tanpa hentinya ke dalam lubang besar tersebut yang letaknya tepat di bawah Enies Lobby. Jika kita perhatikan, lubang tersebut bentuknya mirip dengan lubang yang terjadi akibat serangan senjata Mother Flame. Sehingga muncul sebuah teori jika keduanya sangat mirip dan sengaja dibuat oleh senjata yang sama. Karena sangat tidak masuk akal jika lubang tersebut bisa tercipta dan memiliki bentuk yang di luar nalar. Hal ini membuktikan jika kemungkinan besar sebelumnya pernah ada suatu daratan di sana yang membuat fans yakin jika tempat tersebut adalah kerajaan kuno.
Dan Im Sama telah menghancurkan kerajaan tersebut lalu menenggelamkan semuanya dengan menggunakan senjata Mother Flame pada masa itu. Sehingga semua yang ada di sana benar-benar terhapus bagi ditelan bumi, yang kemudian membuat kerajaan kuno hampir tidak diketahui oleh siapapun di masa sekarang. Setelah kerajaan tersebut musnah, kemungkinan besar pemerintah dunia kemudian menciptakan Enies Lobby. Hal ini terjadi karena kolaborasi 20 kerajaan kuno yang berhasil menggulingkan kerajaan di akhirnya menang. Lalu mereka kemudian membentuk pemerintahan sesuai dengan tujuan mereka dari awal sebelum terjadi perang besar. Pemerintah dunia sangat menyadari sejarah tersebut di mana mereka mengambil alih tempat sebelumnya yang bukanlah milik mereka. Sebagai contohnya adalah Tanah Suci Marijoa. 400 tahun yang lalu para dewa ini tinggal di sana dan para dewa ini berasal dari ras Lunarian yang tak bagaimana caranya membuat pemerintah dunia menempatkan diri mereka di atas garis merah lalu mengambil alih posisi dan menjadi penguasa di sana. Hal ini membuat teori ini semakin kuat di mana mereka mengatakan jika senjata kuno yang mirip dengan Uranus atau kemungkinan memang Uranus telah digunakan oleh anggota dari 20 kerajaan di masa lalu untuk memusnahkan sekutu penting kerajaan kuno yang berdiri di tempat Enies Lobby berada saat ini. Sehingga muncul kembali pertanyaan baru, yakni jika senjata kuno tersebut dibuat oleh kerajaan kuno sendiri layaknya Pluton dan Poseidon, lalu mengapa Uranus digunakan untuk menghancurkan kerajaan mereka sendiri, yang kemudian kembali mengingatkan kita jika benar ada pengkhianat yang berpotensi melakukan hal tersebut. Kemungkinan adalah salah satu dari 20 negara di masa lalu yang sudah memiliki rencana tersebut sejak lama untuk menciptakan Enies Lobby dalam prosesnya. Banyak yang berspekulasi jika Im Sama adalah salah satu dari bagian 20 negara tersebut. Sehingga ia adalah dalang sesungguhnya hancurnya kerajaan kuno dan terbentuknya pemerintah dunia. Lalu siapakah Im Sama yang sebenarnya? Apakah ia adalah sosok yang paling dekat dengan Joy Boy? Hal ini masih belum dapat diketahui kebenarannya, karena kita masih harus menunggu Oda sampai ia akhirnya mengungkapkan kebenarannya sendiri. Hingga sekarang penggemar hanya bisa berteori dan bermain-main dengan pikiran mereka masing-masing, yang bukan tidak mungkin jika teori-teori tersebut akan menjadi kenyataan pada akhirnya. Itulah sejumlah fakta dan juga teori menarik terkait seluruh cerita tentang abad kekosongan. Jika kalian memiliki fakta atau pendapat lainnya terkait dengan pembahasan ini yang tidak kami sebutkan, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.